Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan Pagi hari ini. Saya percaya bahwa kasih dan rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan menjadi bagian kita umatnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh bangun pagi ini. Penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan buat kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus supaya kami dapat mendengar dengan baik, merenungkannya, ya, sehingga kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Kita baca sama-sama pokok renungan kita pada pagi ini yang terdapat di dalam Matius 26 ayat 34. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Perkataan Yesus kepada Petrus pada malam itu setelah perjamuan malam. Sebelum Yesus ke Taman Getsemani, sebelum Yesus ditangkap. Dia katakan bahwa sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Yesus, Allah yang sangat maha tahu. Dia adalah pribadi Allah yang kedua. Ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang disebut Tritunggal, dia adalah Esa, saudara. Ya, maha tahu, saudara. Dikatakan Yesus maha tahu. Sebelum Petrus melakukan, dia sudah memberitahu kepada Petrus apa yang akan terjadi di kemudian waktu. Ya, meskipun pada hari yang sama, pada malam itu, saudara. Maha tahu, kemahaan Tuhan, ketidakterbatasan Tuhan, tak terhingga, tidak mampu dipikirkan oleh pikiran manusia. Maha, saudara, ya. Tahu bicara tentang pengetahuan. Pengetahuan Allah itu sangat tidak terbatas. Ya. Pengetahuan Allah tidak terhingga, saudara. Ya. Allah berada di kekekalan tanpa waktu, bahkan sebelum waktu ada. Ya. Ada di dalam kekekalan Allah kita itu menguasai semuanya. Bahkan sebelum waktu ada, sebelum adanya penciptaan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah berada. Manusia sedang berada di dalam ruang dan waktu. Terbatas, saudara. Seperti saya pagi hari ini, terbatas dengan ruangan ini. Terbatas dengan waktu yang sudah ditentukan, saudara. Tapi Allah, ya, ruang dan waktu itu ada di dalam tangannya. Dia berkuasa terhadap ruang dan waktu. Dia berkuasa terhadap waktumu dan waktu saya. Dia berkuasa tentang kehidupanmu dan kehidupan saya, saudara. Itu Allah kita. Kealahan Yesus dapat mengetahui apa yang akan terjadi kepada Petrus. Kalau tadi kita lihat. Semua perkara yang akan terjadi di kemudian. Itu menjadi tidak tersembunyi bagi Allah yang kekal. Dia mengetahui semuanya. Tapi manusia pun hidup di dalam free will. Di mana Allah memberikan pilihan bebas. Manusia dapat melakukannya. Allah bukan mengendalikan, saudara, ya, tapi dia memberikan kebebasan sehingga manusia dapat melakukan apa yang dikehendakinya, saudara, ya. Semua perkara menjadi tidak tersembunyi di hadapan Allah. Yesus memberitahu apa yang akan terjadi kepada Petrus. Tapi Petrus menggunakan pikirannya sendiri. Yang akhirnya kita tahu dia tetap menyangkal Yesus. Di ayat yang ke-35 berikutnya, dia menyangkal Yesus. Sebab itu, saudara, manusia ini sangat lemah, ya, kalau tidak bergantung kepada Tuhan, saudara. Sebab itu manusia yang dicipta harus bergantung kepada Allah Sang Pencipta itu sendiri. Sehingga kita mempunyai pikiran dan perasaannya Allah, saudara. Hal-hal yang dapat membuat kita mengerti Allah berbicara. Yang pertama, saudara, saya catat ini, firman-Nya. Kita tahu firman yang kita baca setiap hari. Kita renungkan, kita belajar untuk mengerti. Dan kita mulai melakukan firman. Firman-Nya itu, ya, yang dapat berbicara kepada saudara dan saya ketika firman ini disampaikan pada pagi hari. Firman yang logos itu dapat menjadi rema, menjadi nyata, dan menjadi hidup. Dia berbicara buat saudara dan saya. Yang kedua, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, bahwa dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, dia tidak pernah diam, saudara. Maka firman Tuhan katakan jangan padamkan roh. Dia berbicara kepada saudara dan saya.
Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, saya punya keyakinan, termasuk saya, dia berbicara. Ketika kita berdoa, ketika kita ada di luar, berjumpa dengan orang-orang. Seringkali waktu kita ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya salah, Roh Kudus memperingati kita, kita mulai menahan untuk tidak melakukannya. Ataupun kita mengikuti pikiran kita sehingga kita bersalah. Roh Kudus itu berbicara, saudara. Yang ketiga, hamba-hamba Tuhan yang berbicara melalui gereja, di gereja kita GPD Tiberias Bogor, hamba Tuhan yang berbicara, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu pun ada bagian yang diberitahu untuk kita. Ya, yang keempat, orang-orang yang Tuhan percayakan. Ya, orang-orang yang lebih tahu, lebih tua, lebih mengerti. Ya, dia dapat berbicara kepada saudara, karena orang-orang yang Tuhan percayakan. Petrus yang hidupnya sehari-hari, ya, kalau dikatakan bahwa selama 3,5 tahun bersama Yesus, melihat mujizat, orang sakit disembuhkan, orang mati bangkit, yang tidak makan menjadi makan, semuanya setiap hari, saudara, ya, selama 3,5 tahun. Tapi pada saat-saat terakhir, Petrus pun bisa menyangkal Yesus, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Saya yakin kita tidak lebih dari Petrus. Mungkin seringkali tanpa sadar kita menyangkali Tuhan. Dengan sikap, dengan perkataan, dengan pikiran kita, saudara. Itulah kelemahan manusia. Ya. Filipi 2 ayat yang kelima berkata seperti ini. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, ya. Dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, berinteraksi dengan siapapun, pikiran dan perasaan Kristus itu juga harus terdapat, sehingga kita punya kendali, saudara, ada kontrol, saudara, ya, dari kebenaran firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita umat-umat Tuhan untuk belajar, terus merenungkan, mengerti firman-Nya dan melakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Kristus. Hal-hal yang dapat membantu kita, saudara, untuk dapat kita mengetahui. Kesatu, saudara, kita membaca dan merenungkan firman-Nya setiap waktu. Mazmur 1 ayat yang kedua mengatakan bahwa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ya, tidak terbatas waktu dimanapun. Ya, dulu ada iklan Coca-Cola, dimanapun, di mana waktu pun, pokoknya di mana saja gitu. Kita merenungkan firman Tuhan dalam segala situasi. Renungkanlah firman Tuhan. Ayat firman Tuhan apa yang menjadi pesan Tuhan? Renungkan, saudara, sehingga firman itu hidup menjadi rema dan dia berbicara kepada saudara dan saya. Yang kedua, mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Matius 13 ayat 23. Kita harus mengerti. Itu cerita kisah tentang penabur, ya, saudara, ketika dia menabur, ya, di tanah yang bermacam-macam. Dan firman Tuhan katakan kalau dia mengerti firman Tuhan, itu yang Tuhan maksud. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan dengan setia. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan. Saudara, ya, ini melakukan ini menjadi penting, saudara. Cara kita menyembah, cara kita berdoa, cara kita semua itu boleh dengan bebas, saudara, ya. Apapun juga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi melakukan firman Tuhan, melakukan kehendaknya itu menjadi hal yang dominan, saudara. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yesus pun ketika naik ke atas kayu salib, dia katakan bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi, saudara. Ya, itulah, saudara, ketika kita menggunakan pikiran dan perasaan Kristus, kita mulai melakukan kehendak Bapa yang di surga. Menjadi ayat terakhir, Matius 28 ayat 20, saya bacakan. Dan ajarlah mereka melakukan. Waktu mengajar mereka itu melakukan. Ya, melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi perintah Tuhan, bukan hanya janji, saudara. Seringkali kalau kita menuntut Tuhan itu tentang janji-janji Tuhan. Bukan, saudara. Tidak hanya janji Tuhan, tetapi perintahnya dikatakan. Ya. Telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ketika kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan menyertai saudara dan saya. Sampai kapan?
sampai kesudahan, saudara. Penyertaan Allah itu. Perenungan kita pagi hari ini, saudara, ya, tentang firman Tuhan tadi. Sudahkah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh? Berkomitmen. Yang kedua, dapatkah kita mengerti firman-Nya? Bahkan melakukan setiap perintahnya. Dapatkah? Ya. Yang ketiga, mulailah kita menghidupi firman-Nya yang hidup. Kalau kita yakin, kita beriman, iman yang mendatangkan kemenangan, membawa kita dalam menang kepada kemenangan. Kita melakukan firman Tuhan dengan konsekuen, ya, dengan komit kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layunya. Ingat saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya saudara, ketika firman Tuhan menjadi bagian saudara dan saya, kita mulai merenungkan, mengerti di dalam, dan melakukan dengan setia. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita belum berhasil, mari kita lihat apakah yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Membuat kami lebih lagi Tuhan mengerti tentang Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami seringkali juga seperti Petrus menyangkal Engkau. Tidak melakukan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dengan firman-Mu pada pagi hari ini kami ingin belajar terus. Merenungkan firman-Mu setiap hari. Setiap saat. Bahkan mengerti dan melakukan firman-Mu. Tolong umat-umat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, biar Engkau menjamah mereka. Mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Kalau mereka dalam kesulitan, ada jalan keluar. Kalau mereka ada dalam satu persoalan rumah tangga, Tuhan pulihkan. Biarlah firman-Mu menjadi genap dalam kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua.